pagi anak-anakku. Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, serta kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Untuk itu, anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam ISFD, semangat fraternitas Bina. Pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu memahami hakikat dan ciri-ciri teks eksposisi dengan energik dan penuh semangat. Dalam materi kita, yaitu teks eksposisi, banyak hal yang harus kita bahas atau kita pahami. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Berikutnya, tujuan teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi, serta tahap-tahap teks eksposisi. Nah, anak-anakku, pernahkah kamu mendengar seseorang sedang mengungkapkan pandangan atau pendapatnya tentang sesuatu? Misalkan, kamu mendengarkan seseorang menyampaikan tentang perlu menjaga kebersihan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pembicara atau penulis perlu menggunakan argumen. Argumen berupa alasan untuk menguatkan pendapat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar berpendapat dan berargumen melalui eksposisi. Yang kita ketahui, salah satu contoh eksposisi adalah pidato. Pada dasarnya, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Sedangkan tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana ciri-ciri dari sebuah teks eksposisi. Ciri yang pertama adalah singkat dan padat. Sedangkan yang kedua, gaya informasi yang mengajak atau membujuk. Yang ketiga, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang ketujuh, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Yang kedelapan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, atau disebut dengan adik Simba.
Berikutnya, Ibu akan menyampaikan jenis-jenis teks eksposisi. Jenis teks eksposisi ada 8. Yang pertama, eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi analisis. Yang ketiga, eksposisi perbandingan. 4, teks eksposisi klasifikasi. 5, eksposisi proses. 6, eksposisi ilustrasi. 7, eksposisi laporan atau berita. Dan yang ke-8, eksposisi pertentangan. Jadi jenis-jenis teks eksposisi ada 8. Nah, apa itu eksposisi definisi? Eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu atau pengertian dari topik tertentu. Sedangkan eksposisi proses adalah eksposisi yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan suatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi analisis. Eksposisi analisis adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Berikutnya, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Kemudian eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan adalah eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Berarti harus lebih dari satu supaya bisa dibandingkan. Berikutnya eksposisi laporan atau berita, yaitu eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Nah, selanjutnya teks eksposisi klasifikasi. Klasifikasi berarti mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Sedangkan eksposisi pertentangan yaitu eksposisi yang berisi tentang hal pertentangan akan sesuatu hal dengan hal yang lainnya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan pengertian dari sebuah teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri sebuah teks eksposisi. Tujuan dari sebuah teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi serta pengertian dari jenis-jenis teks eksposisi tersebut. Nah, anak-anakku, dari penjelasan Ibu tadi, anak-anakku pasti sudah paham apa itu tujuan teks eksposisi, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi, serta jenis-jenis dari sebuah teks eksposisi, serta pengertian dari jenis teks eksposisi tersebut. Nah, untuk lebih memahami teks eksposisi, silahkan anak-anakku membaca contoh teks eksposisi yang ada di Google Classroom. Kemudian kamu jawab pertanyaan sehingga anak-anakku bisa lebih memahami apa itu teks eksposisi. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kerjakan tugas dengan tepat waktu dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa.
Salam SFD, semangat fraternitas Dina.